Pendalaman tentang perjalanan ke luar negeri dari Pak Bupati Indramayu telah dilakukan oleh Inspektorat, langsung Pak Irjen yang memimpin proses itu, dan telah banyak juga didapat tadi data-data dan fakta-fakta, dan dari situ secara umum kami melihat ya, bahwa Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Ada keterbatasan pemahaman. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Beliau tidak paham soal itu. Kemudian ada cukup banyak tadi pertanyaan diajukan juga oleh tim Inspektorat. Nanti Pak Ses Inspektorat ini akan menambahkan gitu ya. Tapi di dalam tadi Pak Bupati yang meminta waktu juga saya sampaikan bahwa kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi yang waktu yang penuh dari kepala daerah, dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah. Tidak ada sebetulnya. Kalau kita dalami mekanisme aturan dan regulasi, kepala daerah itu bahkan tidak ada ruang untuk mengajukan cuti. Seperti itu. Ini untuk menggambarkan bahwa tugas kepala daerah itu tidak mudah. Dan ya, saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada di kepala daerah yang lain. Jadi ini adalah peringatan sekaligus pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih memahami lagi, mendalami lagi mana yang menjadi kewajiban dan mana yang menjadi hak dari para kepala daerah. Dengan persoalan ini maka kepala daerah yang lain lebih memahami bahwa kepala daerah itu betul-betul harus melihat semua aturan lagi. Waktu retret disampaikan dengan sangat tegas dan jelas oleh Bapak Menteri Dalam Negeri apa yang menjadi kewajiban dan apa yang dilarang dilakukan oleh kepala daerah, termasuk sanksi-sanksinya dijelaskan oleh Pak Menteri waktu itu sebelum bergeser menuju parade senja. Namun Pak Bupati tadi mengakui bahwa beliau melewatkan konsentrasi pada sesi itu seperti tadi. Nah, tentu saat ini kami masih terus akan mengembangkan proses ini, dan pada saatnya nanti akan kami sampaikan kepada publik keputusan dari Kemendagri seperti apa. Ya, ini kan masih belum selesai. Seperti disampaikan Pak Ses tadi, masih akan dikembangkan. Dan 43 itu kan tadi mengait juga ke beberapa pihak yang harus kami konfirmasi lagi terkait misalnya apakah ada penggunaan uang negara di sini, dan juga apakah juga ada potensi penerimaan uang dari pihak-pihak tertentu. Ini kan harus dikembangkan. Jadi pemeriksaan ini menyeluruh. Nah, ini yang dilakukan oleh Inspektorat. Kalau sanksinya itu sanksi paling ringan apa dan paling berat itu apa sih Pak Wamen? Yang nanti dia apa aja? Ya, nanti kita akan kembalikan lagi jenis dan sanksinya berdasarkan materi yang didapat dari keseluruhan proses.